ketika orang sakaratul maut itu Allah tunjukkan amaliyah pahala-pahala yang mereka lakukan selagi hidup di dunia. Jadi ketika dicabut roh mereka, Allah tunjukkan pahala-pahala amal-amal yang telah mereka lakukan selagi hidup di dunia. Maka ketika itu mereka melihat amal sedekah ini paling besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditunjukkan besarnya pahala sedekah, pahala zakat, lalu mereka berkeinginan untuk minta tangguhkan kehidupan mereka, maka kata mereka, Pak Sadaqah ya Allah, pasti ulun akan bersedekah. Pasti akan bersedekah. Jadi kedudukan daripada bersedekah, berzakat itu kan di dalam Al-Quran nomor 2 paling banyak disebutkan. Allah sembahyang itu sebanyak 65 kali. Allah 65 kali. Nah kalau dia zakat itu sebanyak 32 kali. Tapi kalau digabungkan ayat-ayat tentang zakat, infak, sedekah itu totalnya 115 ayat. Ini saking banyaknya disebutkan di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa perhatian khusus dari Allah tentang perihal masalah sedekah zakat. Pian masih ingat tentang cerita Sya'ban yang kala itu beliau meninggal dunia ingin sakat pas ketika sakaratul maut. Itu kan beliau menyebutkan 3 hal. Yang pertama, andaikan lebih jauh, andaikan lebih jauh. Yang kedua, andaikan semuanya, andaikan semuanya. Yang ketiga, andaikan yang lebih baru. Lalu ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sahabat kata istrinya ketika hendak meninggal dunia berucap tiga hal. Yang pertama, andaikan lebih jauh. Itu apa maksudnya ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan itu sahabat ketika ruhnya dicabut, Allah tunjukkan pahala besarnya beliau berjalan dari rumah ke masjid. Itu kan dalam riwayat 3 jam dari rumah ke masjid. Beliau tiap 5 waktu itu berjalan dari rumah ke masjid. Jalan itu 3 jam baru sampai. Kita kira-kira ada sampai 3 jam malah. Apalagi kita berjalan itu kendaraan, mobil. Sekali ke sama-sama apalagi membayar 5 langkah aja dipingin berat banget. Itu besar pahalanya. Makanya dia berandai-andai, andaikan aku masih hidup, ya Allah, lebih jauh lagi dari 3 jam ini. Besar mana pahalanya orang berjalan ke masjid. Kemudian yang kedua, apa? Andaikan lebih banyak. Apa maksudnya ya Rasulullah? Sahabat ketika dari rumah ke masjid itu membawa 1 roti. Namanya perjalanan 3 jam, kan gampang 3 jam. Kita dari sini ke mana untuk mobil kira-kira 3 jam lah ke Martapura. Itu kan sesamuan banyak sudah. Banyak minuman, makanan. Ini berjalan, jadi bersama sebuting roti. Ketika dalam perjalanan beliau menemui orang kelaparan. Banyak yang ditemui 3 jam di jalan, banyak yang ditemui. Ketika ada orang kelaparan, hati Sidin marah. Dilihat Sidin hanya membawa 1 roti. Di Sidin mau diberi berdatang, aku makan apa? Kelaparan itu ada sampai ke masjid kan? Nah, lalu roti itu dibelah jadi 2. Nah, diberikanlah kepada orang yang kelaparan tadi. Ya Allah, gunanya pahala sedekah setengah roti tadi. Allah tunjukkan kepadanya, kata Rasulullah, gelarnya pahala sedekah setengah roti. Maka jikalau tahu ini sedekah setengah roti itu besar karena pahalanya, maka tentunya ada lagi setengah semua rotinya disedekahkan. Ya Allah. Nah, ini jadi dalil. Kita tidak usah berbicara tentang zakat fitrah itu berapa. 2,5 kg, 2,7, 3,5. Berapa kita memberi, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita mengeluarkan, semakin banyak pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Katanya sahabat, andaikan yang lebih baru.
Ketika beliau dalam perjalanan kan baju sidin berlapis dua. Baju yang hanyar di dalam, baju yang di luar itu buruk sedikit. Nah, jadi ketika dalam perjalanan ada orang kedinginan tanpa baju, lalu sidin marah. Akhirnya baju yang dipakai sidin lepas, dilepas. Yang baju yang hanyar kan tetap dipakai sidin di dalam. Biasanya orang Arab kan namanya padang pasir. Jadi yang memakai baju buruknya di luar karena beku macam-macam. Nah, yang disedekahkan baju tadi kan baju luar. Ketika diberikan itu Allah tunjukkan pahala sedekah memberi baju yang keburuk tadi. Ya Allah, golnya besarnya pahala di sisi Allah. Andaikan yang lebih baru lagi ya Allah, andaikan yang lebih hanyar, tentulah lebih besar pahalanya dari yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita inilah kata para ulama, kebesaran nilai pahala orang berzakat bersedekah itu atiyahu al-wahid. Yang paling bagus yang dia miliki. Jadi kalau kita misalkan kaitkan dengan zakat fitrah, ya paling mahal harganya. Beras apa kira-kira? Lumayan. Kalau sekarang mungkin kita makan beras kolok aja, biar aja zakatnya beras mayang yang paling mahal. Jika Allah tunjukkan pahalanya ya Allah, jangan ada lagi di atas mayang. Lu nonton zakat fitrah di atas itu, saking besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an itu kedudukan zakat ini paling banyak kedua, apalagi mau digabung dengan sedekah infak itu nomor pertama posisinya sampai 115 ayat diulang-ulang oleh Allah. Nah, posisi ketiga kan puasa itu 15 kali diulang-ulang dalam ayat Al-Qur'an. Posisi keempat kan baru haji itu 10 ayat. Bahkan di dalam Al-Qur'an antara sembahyang dengan zakat ini berdampingan terus. Nya 3 jenis yang berdampingan di dalam ayat Al-Qur'an. Yang pertama sembahyang lawan zakat, aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Itu selalu berdampingan terus antara sembahyang lawan zakat. Yang kedua, anishkur li walidayka. Antara kuitan lawan Allah Ta'ala itu di dalam Al-Quran berdampingan terus. Kuitan Allah, kuitan Allah, kuitan Allah didampingi terus dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu berdampingan terus dalam ayat Al-Quran disebutkan oleh Allah. Nah, 3 jenis ini tidak pernah terpisah. Sembahyang lawan zakat, bakti lawan kuitan, bakti lawan Allah, taat dengan Rasul, taat dengan Allah. Jika orang sembahyang aja tapi kada berzakat, itu sama saja sia-sia nilainya di sisi Allah. Biar ingat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu kan orang-orang yang kada berzakat diperangi. Dulu di zaman Rasulullah orang masih berzakat, tapi ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah sudah tiada, ini umat Islam semakin kada semangat lagi berzakat. Kenapa? Sebab kata mereka kan kewajiban zakat itu ketika ada Rasulullah aja. Ketika Rasulullah sudah tiada kan tidak ada lagi. Hai jawaban ada mau apa itu dalilnya? Jadi kewajiban zakat orang yang bersedekah itu senantiasa selalu ada sampai hari kiamat kelak. Nah, makanya diperangi dulu orang-orang yang ada berzakat. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saking tingginya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah ketika itu baginda Rasulullah ingin menyembahyangkan satu jenazah. Sudah dimandikan, dikafani, tinggal disembahyangkan lagi. Diantar. Ketika hendak disembahyangkan, ia taharrak afaf. Ini riwayatnya dalam kitab Turathun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad. Jadi ketika mau disembahyangkan, tiba-tiba kain kafan si jenazah tadi bergerak. Wah, tahajudan nih jemaah. Gerak hidup lagi nih. Ya kalau ada rumah ini kayak kawan, orang kumpul sudah sih lepas begitu ya. Sekali bergerak nih di dalam kain kafan, kira-kira itu bukan jemaah, kira-kira lah
Cuman yang ada muka itu imam aja. Kenapa belum muka amplop partai itu? Jadi baru muka amplop terus di sini. Partai kita ada sempat itu muka amplop. Itu di zaman Nabi terjadi. Ketika bergerak, lalu Sayyidina Abu Bakar datang. Lalu Abu Bakar buka kain kafan tadi. Apa yang menyebabkan bergeraknya kain kafan? Tiba-tiba hayat itu tanduk ular yang tampasu damuhu wa ta'kulu lahmah. Ular tadi mengisap darah jenazah dan memakani dagingnya tunggal gamatan. Oh, takjub para sahabatnya. Dari mana datangnya ular tadi? Padahal ketika dimandikan, dikafani, tidak ada ular. Bahkan sampai diletakkan jenazah itu ingin disolatkan, tiba-tiba langsung bergerak. Itu tak? Ternyata ular. Aduh, sehingga malam ya Allah. Melihat ular, biasanya kita ini melihat ular, lalu anak memukul. Lalu bahkan anak memukul ular tadi, tak balik. Sekalinya bersahadat ular tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahajud, ular bersahadat. Ada wirid ular bersahadat. Oh, kira-kira itu dipuja-puja, diambil barakatnya. Ular bersahadat. Kata ular, la tadribni ya Abu Bakar. Jangan pukul aku wahai Abu Bakar. Ya Abu Bakar, dari mana kenal lawan aku? Ada suara kenalan, tapi kenal. La tadribni ya Abu Bakar. Jangan pukul aku wahai Abu Bakar. Ana ma'murun bidzalika. Aku ini diperintahkan oleh Allah. Aku ini di sini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang maksiat, orang yang melanggar syariat, itu di zaman Nabi langsung ditunjukkan supaya menjadi pelajaran bagi kita. Zaman ini kan jarang sudah kita lihat, karena kalau banyak maksiatnya sudah. Karena kalau banyak syariat pun ditinggalkan, jadi ada sandangan lagi. Jadi Allah ingin uji aja sudah. Nah, jadi ujar si ular tadi, ana ma'murun bidzalik. Aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar bertanya, "Ma khataya?" Apa kesalahannya si jenazah ini? Ujarnya si ular tadi, "Lahu salasu khati'atin." Si jenazah ini ada 3 kesalahan selagi hidup di dunia. Yang pertama, tarikus shalah. Dia meninggalkan sembahyang. Yang kedua, manius zakat. Dia tidak pernah berzakat. Jangankan berzakat, apalagi sedekah. Yang ketiga, la yasma' qaulal ulama. Yang ketiga, telinganya tidak suah mendengar nasihat-nasihat para ulama. Sampai akhir hayatnya belum bertobat, maka sebab 3 kesalahan inilah Allah azab dia sebelum masuk kuburnya, hingga sampai ke dalam kuburnya, hingga nanti di akhirat ketika hari pengisapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal-iyadu billahi sallallahu alaihi. Maka dari itu, momentum kita di akhir bulan Ramadan ini, mari untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita yang sudah jatuh haul zakat dan nisabnya, maka tunaikanlah zakat hartanya. Dan kita sebagai umat Islam yang kewajiban berpuasa, maka ada kewajiban kita sebelum menutup daripada bulan Ramadan ini dengan berzakat fitrah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengadu kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, astagfirullah, pun tidak ingat mengeluarkan zakat fitrah ya Rasulullah. Sampai habis tuntung sembahyang ingat kan? Bagaimana kalau ulun tubus dengan ulun membebaskan satu orang budak?" Ujar Nabi, jangankan satu orang budak, 100 budak pun tidak menyamai engkau berzakat fitrah sebelum daripada sholat Idul Fitri. Apalagi dulu orang punya budak itu kan orang-orang sufi,
Harga budak itu kan sama harga mobil kayak gini. Jadi harga budak itu sama dengan harga mobil. Jadi Islam itu datang menghapus perbudakan sebenarnya. Di zaman dulu kan manusia dijual beli di pasar-pasar kok. Nah, jadi bukan hanya barang-barang yang dijual, manusia dijual. Nah, punya terbaik, larang harganya sedikit. Namun pina loyal itu murah budaknya. Ya Allah dulu. Jadi nang bisi budak-budak itu orang-orang yang punya duit. Nah, jadi setiap ada kesalahan pasti kifarahnya itu membebaskan budak. Ujar Nabi, walaupun engkau bebaskan 100 ikut budak, 100 orang budak, maka tidak akan menyamai pahala orang yang ketika mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum daripada sembahyang Idul Fitri. Maka hakikatnya kita berzakat itu sebenarnya at-tathhir wan nuru, membersihkan, mengembangkan harta kita. Johirnya dia mengeluarkan, hakikatnya itu membersihkan. Jikalau itu harta yang kita keluarkan, maka hakikatnya membersihkan harta-harta kita dari kekotoran-kotoran dan mengembangkan harta kita dengan keberkahan. Jikalau itu yang kita keluarkan zakatul badan, zakat badan kita, zakat fitrah adalah zakatul badan, maka itu membersihkan diri kita, membersihkan amal ibadah puasa kita, dan memberkahi setiap amal-amal ibadah kita. Nah, syarat dan kuncinya supaya pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan yang pertama alla yamunna wal ahna. Setiap zakat, sedekah yang kita keluarkan itu jangan kita uya-uya. Lain uya-uya. Jangan kita sebut-sebut, biar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahalanya. Yang kedua, munkawa itu adusah tapi banyak petampai. Yang ketiga, akyam amwali, yang paling terbaik yang kita zakatkan, yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan wajah biwajihin talikin muqtasyirin. Ketika kita mengeluarkan zakat sedekah itu dengan wajah yang muqtasyirin, senyum, senang, bahagia karena ganjaran pahala Allah lebih besar. Nah, jadi kalau yang mengantarkan zakat fitrah dengan senyum, bahagia, jangan meraung. Orang kali raya mesti meraung. THR belum dapat, bagian banyak ini belum dapat, muqtasyirin. Ketika kita membeli orang dengan zakat kita dengan wajah yang gembira, bahagia. Ketika celengan lewat, walaupun misalkan denda yang dimasukkan, barangnya senyumnya aja celengan tuh, senyumnya sedekahnya insya Allah. Karena celengan lah mengaku duit hanya ini dicari aja dulu. Kena-kena ada lagi dicari tapi dimasukkan. Nah, inilah daripada hal-hal yang menjadikan kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita berdoa kepada Allah, segala amal kita, sembahyang kita, salat sunnah kita, tadarus kita, zikir kita, sedekah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan ada barokah, ada manfaatnya. Minta halal, minta ridho. Jika selama penyampaian pun selama kuliah subuh ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang salah, ulun minta ampun, minta halal, minta ridho. Terima kasih atas segala perhatian muhibin saudarataan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ala kulli ma nawa bihi salatu shalih. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya
فرج علينا وعلى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا